padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 1 November 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan pada Hari Raya Semua Orang Kudus ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan para kudus yang telah mencapai kebahagiaan kekal bersama Allah. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan 8 sabda bahagia yang menggambarkan karakter dan kehidupan yang membawa kita pada kekudusan. Para kudus adalah teladan kita dalam menghidupi sabda bahagia ini. Mau menunjukkan juga bahwa hidup kudus adalah panggilan setiap orang tanpa terkecuali dan termasuk kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari agar kita bisa sampai pada kekudusan sesuai dengan ajaran Tuhan? Dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi ada 8 sabda bahagia, tetapi saya hanya menggarisbawahi tentang kerendahan hati dalam perjalanan hidup dan kerinduan untuk keadilan dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para kudus adalah teladan dalam kerendahan hati. Dalam sabda bahagia, Yesus mengajarkan bahwa orang yang lembut hatinya akan memiliki bumi. Orang yang lembut hatinya akan terjadi kalau dia memiliki kerendahan hati. Para kudus menunjukkan bahwa rendah hati adalah kunci untuk menerima rahmat dan kehendak Tuhan dengan tulus tanpa memaksakan kehendak sendiri. Dengan demikian, hidup mereka dipenuhi dengan damai dan membawa berkat bagi sesama. Dan juga poin yang kedua adalah kerinduan untuk keadilan dan kasih. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Para kudus dengan hasrat yang besar untuk keadilan dan kebenaran berjuang dalam kehidupan mereka. Mungkin kita di dalam keseharian hidup kita mendengarkan kisah dari para orang kudus, termasuk pelindung kita masing-masing. Kita orang Katolik, ketika membaptis kita memilih seorang santo atau santa yang mungkin bisa menjadi panutan, bisa menjadi pedoman untuk kita dalam menjalani hidup. Dan kita tahu bahwa para santo santa sungguh memiliki perjuangan untuk menggapai yang namanya kekudusan itu, sehingga mereka layak disebut kudus. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berkenaan dengan hal ini, izinkan saya juga untuk sedikit membagikan kisah tentang hamba Allah Gabriel Johannes Wilhelmus Manek, pendiri kongregasi PRR. Cerita ini mungkin sudah beredar di seluruh kalangan masyarakat, entah luar negeri maupun dalam negeri, bahwa perjuangan para suster saat ini untuk proses beatifikasi hamba Allah Gabriel Johannes Wilhelmus Manek dalam proses. Dan saudara-saudari yang terkasih, sebuah keajaiban yang sangat dahsyat yang sungguh besar terjadi karena jasad beliau yang masih utuh, dan banyak orang yang datang berdoa memohon penyertaan melalui doa pendiri hamba Allah Gabriel Johannes Wilhelmus Manek. Mereka mengalami kesembuhan, memperoleh apa yang mereka harapkan.
Dan untuk mencapai semuanya itu, hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek semasa hidupnya sungguh mengalami pergulatan hidup yang luar biasa, sampai pada akhirnya Allah tidak menutup mata dengan pergulatan, dengan ketulusan hatinya dalam menjalani hidup, dalam menjalani hari-hari yang sungguh berkenan di hati Tuhan, sehingga pada akhirnya jasadnya masih utuh. Dan ini adalah sebuah mujizat yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang para kudus, kita jangan berbicara bahwa itu hanya rekayasa belaka. Tidak, Bapak Ibu, itu sungguh nyata, sungguh ada. Oleh karena itu, melalui sabda Tuhan hari ini dan juga perayaan Hari Raya Orang Kudus sedunia, kita diajak pula untuk di dalam keseharian hidup kita berjuang untuk mencapai yang namanya kekudusan, sehingga pada akhirnya ketika kita mengakhiri pertandingan hidup kita di dunia ini, di dunia yang sementara, dunia yang fana ini, Tuhan boleh mengganjari segala perjuangan hidup kita masing-masing. Mari kita memohon doa melalui Santo-Santa pelindung kita masing-masing untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah